Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang ketiga, ada jenis publikasi ilmiah, prinsip karya ilmiah, dan sebagainya ya. Mari kita bahas. Yang pertama, jenis publikasi ilmiah. Nah, jenisnya ya, kita mengenal jurnal, makalah, seminar, proceeding, buku ajar, dan monograf. Nah, jurnal ya, ini contohnya jurnal pendidikan PGSD FKIP Unisri ada jurnal Sinektik. Nah, kemudian artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal merupakan karya tulis yang dirancang dan ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Nah, biasanya menyesuaikan template-nya. Setiap jurnal itu ada template-nya ya. Kemudian artikel ilmiah diangkat dari hasil penelitian, pemikiran, dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Nah, template artikel ini disesuaikan dengan format dan gaya selingkung jurnal. Nah, bisa kita amati ya, jurnal ilmiah ini memiliki nama jurnal, volume, dan nomor jurnal. Waktu atau frekuensi penerbitan dan jumlah artikel setiap kali terbit ditentukan oleh kebijakan masing-masing jurnal. Ada yang 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali, bahkan ada yang 1 tahun sekali. Kemudian silakan teman-teman mengunjungi jurnal Sinektik ya pada link berikut ini. Nah, ini silakan ke link ini ya teman-teman ya. Nah, ini apakah teman-teman bisa melihatnya? Oke, kita kembali ke PPT. Nah, sekarang makalah atau artikel seminar atau proceeding. Nah, kalau proceeding ini merupakan kumpulan paper akademis hasil publikasi dari seminar akademis atau conference ya, konferensi. Nah, proceeding berisi hasil-hasil pemikiran para peneliti yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis yang telah dipublikasikan baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proceeding ini merupakan kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan. Nah, proceeding memuat makalah dari pembicara kunci atau makalah kunci, kemudian makalah dari pembicara utama, kemudian makalah dari peserta seminar atau konferensi atau simposium, makalah pendamping. Seperti itu ya. Nah, biasanya ini kan kalau kita lihat ada pamfletnya, misalnya call for paper. Nah, kayak gitu-gitu. Teman-teman silakan mencoba untuk ikut serta ya, mengikuti proceeding. Nah, kemudian ada buku ajar, buku teks, dan diktat. Nah, kalau buku ajar itu buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks, serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Nah, itu buku ajar ya. Nah, contohnya buku ajar itu ya. Misalnya belajar dan pembelajaran. Nah, itu contohnya itu bukunya Pak Anggit Grahito. Nah, kemudian buku teks atau buku referensi ini suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Nah, buku teks ini membahas topik yang cukup luas. Urutan materi dan struktur buku teks ini disusun berdasarkan logika bidang ilmu, jadi content oriented. Kemudian diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan. Nah, biasanya ini oleh para ahli ya, misalnya dari Profesor Dr. Sugiono ini ya, metode penelitian dan pengembangan. Nah, ini buku fenomenal sekali. Kemudian kalau buku diktat, ini adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Nah, misalnya ini ya, ini diktat kuliah kewirausahaan ya, misalnya entrepreneurship dan sebagainya. Kemudian apa sih perbedaannya? Nah, kalau buku ajar itu dirancang atau ditulis untuk mahasiswa. Kalau buku teks dirancang untuk dipasarkan secara luas. Kemudian kalau diktat bahan ajar untuk suatu mata kuliah. Kemudian
Buku ajar ini dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Kalau buku teks ini untuk pembaca bisa guru, dosen, mahasiswa, peneliti secara umum. Kemudian kalau diktat ini ditulis oleh pengajar mata kuliah tersebut. Nah, kemudian buku ajar ini fokus pada pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih dan memberikan rangkuman. Kalau buku teks belum tentu memberikan latihan dan rangkuman. Kalau diktat mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Kemudian kalau buku ajar, gaya penulisannya itu komunikatif, tapi kalau buku teks itu naratif, tidak komunikatif dan lebih padat. Kalau diktat disebarluaskan kepada peserta kuliah. Kemudian kalau buku ajar nih ada umpan balik ya, mengakomodasi kesulitan belajar dan menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Kalau buku teks tidak ada umpan balik, tidak mengakomodasi kesulitan belajar dan tidak menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Kemudian kita mengenal monograf. Nah, kalau monograf ini merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Nah, isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan atau novelty, kemudian metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, ini diterbitkan dalam satu volume atau terbitan tidak berseri ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, contoh monograf. Nah, jadi berapa jumlah chapter bab dalam sebuah monograf? Nah, sebuah monograf ini ada yang memiliki chapter bab sampai dengan 20 ya. Nah, contohnya ini. Model-model alometrik. Jadi nanti setiap orang itu menulis satu bab. Nah, kan setiap orang menulis satu bab. Seperti teman-teman nih, misalnya satu kelas ada 20 mahasiswa. Silahkan satu persatu itu menulis kaitannya dengan topik tertentu. Nah, itu nanti kumpulan itu disebut dengan monograf ya, teman-teman, atau book chapter biasanya. Kemudian topik berikutnya terkait dengan prinsip karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu harus spesifik ya, berkesinambungan, menggunakan bahasa ilmiah ya. Jadi bahasanya itu sederhana, konkret, mudah dikenal, dan umum dipakai oleh khalayak umum. Koheren, ini maksudnya ada setiap permulaan dan ada akhir satu bagian, subbagian perlu mencerminkan koherensi. Kemudian memiliki daya tarik, karya ilmiah itu harus menarik, terutama dari judulnya ya. Kemudian harus jujur, jadi tulisan karya ilmiah itu perlu ditunjang dengan sikap kejujuran, terutama dalam hal mengutip pendapat orang lain. Nah, itu harus berhati-hati dalam menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian etika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, tidak hanya dalam bersikap bertata krama di kehidupan sehari-hari ya, dalam penulisan pun juga ada etika. Tentunya etika ini pengertiannya adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Nah, dalam dokumen karya ilmiah, sering ditemukan adanya pelanggaran etika penulisan karya ilmiah yang bisa berakibat fatal bagi penulis dan institusi. Nah, jenis pelanggarannya apa saja? Yang pertama ada plagiasi. Nah, plagiasi ini atau autoplagiasi, plagiasi antar bahasa. Kemudian yang kedua, fabrikasi, ini menciptakan data sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ya, tadi kita lanjutkan. Jadi ada plagiasi, kemudian fabrikasi. Nah, fabrikasi ini menciptakan data sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, ngarang ya.
Kemudian falsifikasi, ini kesalahan dalam mengutip, membaca, dan interpretasi teori, model data hasil, dan lainnya, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian manipulasi, manipulasi data, teori, hasil riset, demi memenuhi tujuan dan hipotesis proposisi. Nah, tindakan plagiasi ini mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri. Nah, mengambil gagasan orang lain jadi pemikiran sendiri. Kemudian mengambil temuan orang lain jadi temuan sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian mengakuisisi karya kelompok jadi karya sendiri. Menerbitkan kembali tulisan sendiri. Nah, ini nggak boleh ya. Karena sudah terekam kan ya di Google. Kemudian meringkas dan memparafrasekan karya orang lain, mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, kalau teman-teman mengutip itu harus dicantumkan sumbernya. Kemudian kalau falsifikasi, ini adalah upaya seorang penulis dengan cara mengubah atau merekayasa suatu data, informasi, teori, temuan riset, atau pernyataan dari suatu sumber agar sesuai dengan keinginannya menyimpulkan suatu hasil riset, merumuskan teori, proposisi, dan hipotesis yang dibangun, atau pernyataan yang menjadi keyakinan penulis. Kalau fabrikasi, ini upaya yang dilakukan seseorang periset atau penulis karya ilmiah dengan cara menciptakan atau memproduksi data-data fiktif. Nah, atau membuat suatu informasi yang fiktif ya, yang tidak sebenarnya ada. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini nanti materi tersebut kita gunakan untuk ujian post-test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.